Persepuluhan. Ini bagaimana nih, Ini Rabi? suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri, tanah suci. Di Israel. luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, Nggak bisa. harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kofizen semuanya, ingat ya, ketika kita mengutip pendapatnya orang-orang Yahudi, terutama Yahudi di Indonesia, bukan berarti kita ini sepemahaman dengan Yahudi. Ya, kita sepemahaman dalam masalah ketuhanan. Karena Yahudi dan Islam sama-sama meyakini bahwa Tuhan itu esa. Mereka meyakini Nabi itu cuma sampai Musa, kita meyakini Nabi sampai Muhammad. Jadi ingat, perbedaannya dari tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi adalah Yahudi meyakini Nabi itu cuma sampai Musa, tidak ada Nabi lagi setelahnya. Kristen meyakini Nabi itu sampai Yesus, sampai Isa, tapi mereka menuhankan Yesus. Ini sampai Isa, tapi mereka menuhankan Yesus. Aneh kan? Sampai Yesus, tapi mereka menuhankan Yesus. Yesus itu ya utusan, Yesus itu juga Tuhan, kan kocak di situ, double rangkap. Nah, sedangkan umat Islam itu Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tidak percaya dengan Nabi Isa, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang Kristen itu percaya Nabi Musa, tapi tidak percaya Nabi Musa, percaya Nabi Isa, tapi tidak percaya Nabi Muhammad. Sedangkan orang Islam percaya dengan Nabi Musa, percaya dengan Nabi Isa, percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi diimani. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tidak ada satupun umat di atas muka bumi ini yang sah imannya kecuali meyakini seluruh Nabi. Itu jelas sekali. Kita nggak bisa disebut sebagai orang Muslim yang sah Muslimnya kecuali kita meyakini seluruh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Rasul, sebagai Nabi. Tidak ada satupun yang kita ingkari. Nah, teman-teman semuanya, Rabi Yahudi ini, kalau nggak salah namanya itu kan si Yakov Baruk. Ya memang dia pembela Israel gitu ya. Ingat ya, wajar lah kan, satu milah gitu, satu agama. Ya kalau kita katakan dia mendukung Israel ya agak-agak wajar gitu. Ya memang dia satu server ke sana. Tapi yang kita ambil bukan pendukungannya dia terhadap Israel. Yang kita dukung adalah perkataan dia yang menjelaskan tentang Kristen itu sendiri yang agak konyol, terutama tentang persepuluhan. Persepuluhan itu ya sebetulnya adalah hukum yang diambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah kitab sucinya orang Yahudi, ya, yang disebut sebagai Tanakh tuh. Kemudian kitab sucinya orang Yahudi menjelaskan adanya perpuluhan, tapi orang Yahudi sendiri sudah nggak menjalankan perpuluhan selama 2000 tahun. Anehnya, orang Kristen mengatakan kitab dalam Perjanjian Lama itu nggak dipakai, sudah dihapus hukumnya oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, anehnya Kristen mengatakan bahwa semua hukum di Perjanjian Lama itu sudah terhapuskan di Perjanjian Baru, terutama masalah ketuhanan. Ya kalau ketuhanan di Perjanjian Lama itu kan jelas Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, nggak ada Tuhan. Ya pokoknya bentuknya manusia nggak ada. Itu semua kata mereka orang Kristen dihapus semua hukum-hukumnya, termasuk masalah babi. Babi itu di Perjanjian Lama diharamkan. Iya, itu sebelum diutusnya Yesus. Setelah turunnya Yesus jadi halal karena dihapus hukumnya oleh Yesus, kata mereka begitu kan. Nah, semua hal yang menyenangkan bagi mereka itu dihapus semua gitu, kecuali satu yang menyenangkan bagi mereka adalah perpuluhan. Orang Yahudi sendiri udah nggak pakai perpuluhan, tapi mereka masih pakai perpuluhan. Dalil perpuluhan itu nggak ada di Perjanjian Baru, adanya di Perjanjian Lama. Dan orang Yahudi sendiri yang punya kitab sudah 2000 tahun nggak melakukan perpuluhan. 2000 tahun tuh lama loh. Ya dari Yesus lahir itu kan sampai sekarang. Nah, anehnya orang-orang Kristen justru mempertahankan ayat perpuluhan ini
untuk tetap dipertahankan di dalam gereja-gereja mereka untuk mengambil uang dari jamaah-jamaatnya. Ini kan konyolnya di sini nih. Jadi ada standar ganda ketika mereka mengambil hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Mereka yang senang mereka ambil, mereka yang nggak senang dibuang semua. Ayat-ayat yang tidak mendukung ketuhanan Yesus mereka ingkari semua dengan alasan bahwa itu semua sudah dihapus dengan turunnya Yesus ke atas dunia ini. Tapi ayat-ayat yang menyenangkan, ayat-ayat yang menguntungkan mereka ya dipakai oleh mereka. Nggak perlu lagi urusan apakah itu dilarang, apakah itu dihapus oleh Yesus, itu sudah nggak relevan lagi bagi mereka. Tapi ayat itu tetap dipakai berdasarkan keuntungan mereka. Maka perpuluhan itu tetap dijalankan. Kenapa? Ya karena itu keuntungan bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab.